ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tanya lagi. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
sembah, dan ku sembah Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekian. Terima kasih kami serahkan pada pemimpin. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya dari Bu Tanculing sebagai ucap syukur. Tapi sebelum kita sharing, ada baiknya kita juga mengucap syukur terlebih dahulu pada Tuhan yang telah mengumpulkan kita semua di dalam via Zoom ini untuk kita saling membuka hati dan waktu kita. Mari kita berdoa pribadi secara biar saya pimpin ya, secara pribadi ya, dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, kami telah dibimbing, telah dipimpin semuanya Tuhan, teman-teman, rekan-rekan jemaat tempat ini Tuhan, biar kami bisa saling membagikan berkat apa yang telah kami terima, saling memberkati dan saling memfollow up juga Tuhan. Jadi, kalau ada apa yang telah kami terima, apa yang telah kami dapat bisa kami berikan dan menjadi berkat, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami, karena untuk menjadi kesaksian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat telah datang, Kau berkati, buka hati mereka, berikan waktu untuk kami sekalian. Bagi jemaat-jemaat yang belum datang, beri juga waktu pada mereka, berikan juga Tuhan suatu kerinduan untuk hadir tempat ini pula. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang akan kami lakukan, Engkau tutup bungkus kami dan darah-Mu kudus terlebih dahulu. Amin. Amin semuanya. Shalom. Malam. Shalom. Malam. Malam. Ya, hari ini mungkin saya ingin membagikan hal yang telah kita terima minggu lalu. Hal yang telah kita dengar, di khotbah firman yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat, mungkin ada juga yang istilahnya setengah ingat, tapi biarlah kita mengingatkan kembali, saling mengingatkan, dan itu bisa jadi menjadi suatu apa yang menjadi berkat di dalam firman Tuhan itu bagi kita. Itu bisa kita renungkan kembali, perlahan-perlahan, coba, ya kan? Di dalam firman Tuhan itu dikatakan dengan baik, ya, temanya tetap dasar yang kokoh. Itu tidak terlepas dari ujian dan tantangan hari-hari kehidupan nyata apa yang telah kita lalui. Seperti tadi ini kejadian saja. Sebelum kita masuk sama saja. Ketika saya ingin masuk ke dalam share grup ini, sel grup ini, yaitu Komsel ini di JKI, itu saya tuh HP saya ini sama sekali nggak bisa masuk gitu loh, nggak bisa masuk dari tadi. Nah, sampai saya panggil istri saya. Sama, saya juga nggak masuk. Tapi saya bangga sama Bu Tanculing tadi ya, semangat sekali ya. Ya, punya hati dan semangat yang bangga ya. Mungkin lain-lain kali diperbanyak aja ya, mungkin pujiannya ya song grupnya ya. Nah, ini sama sekali saya pencet terus sampai berapa kali, sampai 5-6 kali nggak bisa terus. Akhirnya saya juga tipenya bukan tipe orang putus asa. Udah pasti panggil istri. Kebetulan katanya dia belum bisa ikut. Saya bilang, pinjam HP kamu aja. Saya mau pakai soalnya. Ya sudah, pakai HP saya. Coba pencetin. Saya sudah pencetin dulu sebentar, tapi saya tetap akhirnya dia sendiri nggak bisa masuk juga. Tapi saya pakai HP dia. Ini pakai HP dia.
pakai HP istri untuk masuk. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya tetap bisa mengikuti cell group. Istilahnya Tuhan kita pasti memberi kita jalan dan iman. Iman dan jalan istilahnya. Sama juga. Dibalik-balik juga sama istilahnya. Yang penting di sini yang pengertiannya lebih menjurus, lebih pengertian lagi nanti di sini lebih ditata. Kalau kita sudah mendengarkan lagi, ya. Nah, apa yang saya dapat di minggu lalu, mungkin saudara pun mendapatkannya. Apa yang saya dapat ingin saya bagikan, ya. Dan pada hari ini coba saya lihat sebentar. Oh ya, Bu Sherly berkata ya. Yang saya dapat, contoh kita buka waktu dan ruang kita ya, oke. Ya, pertama kali yang saya ingin bagikan, ya itu kita ingin semua dari kita orang-orang yang hidup itu mempunyai aspek dalam kehidupan, mempunyai perlu namanya dasar kehidupan. Baik orang-orang biasa, atau orang-orang percaya itu sama saja, namanya orang-orang hidup. Mempunyai kehidupan harus mempunyai dasar. Apalagi sekarang kita disuruh apalagi kita namanya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Itu perlu namanya dasar yang kuat. Nah, di sini dasar yang kuat itu bagaimana kita mendapatkannya? Dasar yang kuat itu kan kalau saya dengar dan dapatkan, kita harus mendapatkannya dengan cara memilih, mempercayai Tuhan yang kita andalkan. Itu satu. Tuhan yang kita andalkan. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan yang kita andalkan, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Kita akan menjadi orang yang disingkirkan orang. Kita akan menjadi orang yang tidak mempunyai iman yang kokoh. Sebentar aja kita tidak tahan uji. Sebentar aja kita akan roboh. Kenapa begitu? Itu gampang sekali. Semuanya itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Mari saya baca sebentar biar lebih jelas di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7, 24 sampai 27. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekali lagi, kalau kita dengar dari firman Tuhan yang saya bacakan dan firman Tuhan yang kita dengar, setiap orang harus mendirikan dasarnya di atas namanya batu, bukan di atas pasir. Di atas namanya suatu dasar yang kokoh, yang kuat. Itu sama saja kalau kita ilustrasikan sekarang ini biar tidak sulit-sulit saja. Kalau kita pernah lihat orang-orang yang pernah belajar kungfu atau belajar bela diri, dia hanya belajar kakinya dahulu. Kalau kita pernah menonton film-film, mungkin bagi orang suka film action atau dulu pas nonton film itu, dia pasti
belajar kakinya dahulu sampai bertahun-tahun itu. Kakinya dahulu sebelum jurus-jurus yang dipelajari, sebelum jurus-jurus yang dipelajari, itu pasti kakinya dahulu yang dikuatkan, yang ditopang. Kenapa begitu? Karena kakinya adalah dasar dari segala pembentukan. Pembentukan apa yang ingin dilakukannya. Percuma dia belajar jurus. Percuma dia belajar apapun. Kalau kakinya hanya diselengkat sedikit saja, dia jatuh, ya sudah. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, dan di sini dan di sini sudah juga di firman Tuhan dituliskan semua aspek dari kehidupan kita harus mempunyai dasar. Kalau kita tidak mempunyai dasar, kita pun gampang dijatuhkan oleh suatu ujian atau tantangan. Dan itu juga perlu namanya kita di sini mencari atau mengimani, percaya pada Tuhan yang kita bisa andalkan. Sebagai pribadi yang percaya, kita bisa andalkan, cari Allah yang kita perlu, Allah yang kenal. Biasanya Allah yang kita kenal, Allah yang bisa kenal itu bukan kita yang cari juga. Tapi Allah yang mencari kita. Allah yang mencari kita. Lewat apa? Pastinya Allah yang mencari kita pasti lewat tanda-tanda, lewat firman-Nya juga. Pasti Allah akan memberikan sesuatu kepada kita untuk mendekatkan kepada dirinya. Contohnya Musa. Satu, Musa. Dua, Yakub. Ketika Daud, contohnya siapa lagi? Banyak sekali hal-hal di sini. Seperti kalau di Perjanjian Baru, di sini kita akan melihat lagi bagaimana Yesus pun akan memilih murid-muridnya. Jadi saya cuma menambahkan, bukan hanya menambahkan, tapi mendapatkan berkat. Jadi saya ingin tambahkan, mendapat berkat. Jadi Tuhan juga memilih kita, itu suatu anugerah bagi kita pribadi. Kita dipilih Tuhan. Jadi kita boleh bangga. Kita sudah dapat percaya mendapat Tuhan yang benar, yang bisa diandalkan istilahnya. Jadi jangan hanya kita yang memilih. Kalau kita yang memilih saja, saya rasa tidak hanya cukup begitu saja. Tapi Tuhan pasti pilih kita dengan cara-cara apa? Tuhan pasti pilih kita dengan Dia akan memberikan prosesnya sendiri. Dia sendiri akan memberi tanda-tandanya. Dia akan memberikan karunia-Nya. Dia akan secara langsung pilihnya. Nah, sebagai orang percaya kita harus kenal Allah yang benar. Ya. Di sini juga kalau kita lagi membaca lagi, di sini yang kita dengar dan percaya tentang kisah Daud. Bagaimana Daud mengimani bisa menang melawan dengan Goliat. Ya, kalau saya baca di sini 1 Samuel 17 ayat 26, 17 ayat 26. Saya baca. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Allah kita hidup. Kalau kita mengimani Allah kita, kalau kita mengimani kehidupan menyerahkan hidup pada Tuhan, kalau kita pada rancangan Tuhan, dan kita menyerahkan pada sanggup bahwa Allah kita sanggup dan percaya padanya, Tuhan pasti bela kita. Kita tidak perlu takut. Kondisi apapun juga. Di sini Daud juga menerangkan waktu peperangan, dia tuh menyerahkan, bukan hanya menyerahkan peperangannya, dia menyerahkan perang secara pribadinya juga, perang pribadi, dan dia juga cemooh daripada orang mencemooh pada barisan bangsa
bangsa yang dipilih Tuhan, dia pun tidak suka, istilahnya dia percaya Tuhan itu pasti tidak suka. Jadi hal itu eh, pasti Tuhan akan bela kembali. Dan ketika kita umat pilihan Allah, umat yang dipilih dan dipercaya Tuhan, percaya pada Tuhan, banyak sekali hal dan rencana yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang dapat kita lakukan kalau kita bisa diandalkan juga oleh Tuhan. Itu yang salah satu hal yang pertama kali ingin saya sampaikan. Ya, sekali lagi, kalau kita juga kita perlu mengandalkan, percaya dan mengandalkan Tuhan yang bisa diandalkan. Dan kalau ke Tuhan bisa mengandalkan, bukan hanya mengandalkan kita, percaya dan memilih kita juga. Banyak rencana Tuhan yang dapat kita diberikan kepada kita untuk kita kerjakan dan lakukan. Gitu ya. Yang kedua, yang saya dengar adalah perlunya pengenalan kita, pengenalan kita bahwa Allah kita itu selalu adalah Allah yang menepati janjinya. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Kenapa seperti itu? Ya, betul. Kalau kita bicara Allah kita hanya bicara Allah buat rencana, Allah buat rancangan, tapi Allah kita tidak beriman, kita tidak beriman, kita tidak percaya di dalamnya, itu bisa namanya itu kita sama sekali namanya kita tidak percaya. Tapi kalau kita benar-benar percaya Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya, banyak hal juga akan kita lakukan. Saya pribadi juga akan memberikan kesaksian bahwa saya sudah terima banyak hal. Bukan hanya banyak hal, tapi banyak sekali ujian, tantangan yang saya lalui dan percaya Tuhan itu yang selalu menepati janjinya. Yang saya contohnya, salah satunya adalah Allah itu tepat waktu, istilahnya tepat waktu dan kondisi, di mana waktu kondisi tertentu saat itu saya nggak tahu itu kondisinya seperti apa gitu ya, tiba-tiba aja itu Tuhan selalu memindahkan saya ke tempat ini dulu, kamu bisnisnya ke seberang sana dulu. Betul, itu ada masalah di tempat itu gitu. Itu salah satu contohnya. Saya tiba-tiba kedua, kenapa saya nggak bisa masukin toko itu? Contohnya ini contohnya aja sebagai pedagang. Kenapa saya nggak bisa masukin toko itu? Padahal bagi saya itu seorang makelar atau marketing itu saya nggak sulit toko-toko itu. Kenapa saya sulit? Akhirnya saya tahu. Oh, toko itu adalah toko kayaknya toko yang sering utang. Akhirnya saya tahu toko yang sering kalau bahasanya sekarang ini ya, ngomong jahil atau gimana ya, suka nakalin apa agen-agen gitu, jadi bisa uang kita hilang gitu. Akhirnya dia nggak lama toko itu juga tutup gitu. Kalau saya masukin barang saya ke sana, bisa jadi saya pun dibonkan sama sekali, bisa aja saya hilang uangnya. Dan saya juga bisa bayar ke pabrik lagi ya, salah satunya di sana. Itu yang ingin saya katakan, bahwa Allah kita juga tepat janji salah satunya, dan Allah kita selalu menepati hal-hal yang ingin kita percayakan kepadanya. Ya, itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Apalagi yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang saya ingin dengar dan saya ingin dapatkan. Yang ketiga, saya sampaikan, Allah kita Allah yang selalu menyertai hidup kita.
ini juga saya selalu rindu selalu mengatakannya selalu. Allah yang selalu menyertai hidup kita. Ini yang ketiga. Dimanapun kita berada, kondisi apapun, situasi apapun, kalau sekarang ini kondisinya kondisi situasi yang tidak begitu menguntungkan. Saya rasa bukan hanya bagi kita saja. Mungkin teman-teman saya di luar sana juga sama. Kondisi juga sama. Kalau saya tanya kembali pada mereka, katanya wah sepi sekali kondisinya. Ada lagi tanya kayak wah udah nggak bisa dikontrol katanya juga. Kalau terus di sini juga sama. Tapi percaya satu hal, Tuhan kita selalu menyertai hidup kita lewat apa? Lewat firman-Nya. Di sini pun terjadi banyak hal namanya kematian. Barusan kemarin itu namanya kakak sepupu saya juga meninggal, itu istilahnya. Nggak lama. Tapi apa? Ya saya percayakan, percaya pada hidup keluarganya. Keluarganya selalu diberkati. Pasti keluarga dipelihara oleh Tuhan. Itu yang saya percayakan istilahnya. Ya, Allah menyertai hidup keluarganya, memeliharanya. Sebelum dia berpulang, tapi mereka telah kembali pada Tuhan terlebih dahulu. Itu yang penting. Ya. Dan yang lebih penting lagi, hal-hal ini juga bisa membuat pada adik-adik saya atau saudara-saudara saya yang lain percaya kepada Tuhan. Mesti berbalik. Banyak saudara-saudara saya kan belum pada percaya ya, kan. Dan itu bisa memberikan mereka juga pengertian. Teman-teman saya juga. Banyak sekali hal yang saya kenal. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah beserta kita selalu. Dimanapun kita berada, Dia selalu menyertai kita. Nah, ada dua kunci yang saya terima. Nah, nanti mungkin saya ingin dari rekan pribadi bisa ceritakan kunci apa, bukan kunci ini ya. Nah, bukan kunci ya, maksud saya berkat apa yang saudara dapatkan dari firman Tuhan itu. Kalau saya secara pribadi mendengar tentang firman yang Pak Bu Robi Cia kemarin udah sampaikan, saya mendapatkan dua kunci buat pribadi saya. Apa itu kuncinya? Bukan kunci tang, bukan ya, bukan kunci tang ya, bukan kunci gede-gede, bukan ya. Ini kuncinya, kunci pribadi saya, saudara. Ya, kita harus selalu setia dan tetap dalam Tuhan Yesus. Itu saya dapatkan. Setia dan tetap dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang saya dapatkan itu. Ketika kita tetap setia dalam Tuhan, berarti saya penyerahan. Jadi saya itu nggak ada omongan saya untuk bicara situasi, kondisi, masalah, hal pribadi, terus saya kabur ke hal lain ya, enggak. Terus kabur kepada hal-hal urusan lain. Itu namanya juga kepada ilah-ilah lain. Itu juga pengganjaran. Nih contoh. Tadi sudah saya katakan, setia tetap dalam Tuhan. Ini contoh ya. Kenapa banyak orang saya bilang kabur kepada Allah lain atau ilah-ilah lain? Dia sadar atau tidak sadar sekali lagi. Saya ingin katakan ya, ketika kita datang beribadah, mau lewat datang beribadah, istilahnya pengaturannya sekarang lewat online ya kan, online ya. Kita kan ingin mendengarkan firman Tuhan, betul? Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin mendapatkan di dalam hati kita. Pertama kali di pikiran kita dan ini. Tapi kita bisa orang bilang
bisa firman Tuhan itu terganggu. Terganggu kenapa? Karena kita bisa aja, maaf, kalau kita mungkin lewat HP ini lewat HP, kita kadang-kadang orang yang suka main HP, ya, kita suka main HP, namanya tidak taat, tidak diam, bisa aja kabur, ngotak-ngutik aplikasi lain. Nah, itu namanya tuh sudah jadi pikirannya sudah tidak ke dalam Tuhan. Jadi tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak mempercayai Tuhan. Nah, tidak fokus. Jadi urusannya sudah tidak fokus dan tidak setia. Nah, di dalam tidak setia ini, firman Tuhan itu nggak boleh masuk di hatinya dan pikirannya. Karena dia sudah mengambil egonya sendiri. Mengambil egonya sendiri dan mengambil hal-halnya itu dipakai untuk dia sendiri. Itu satu. Yang kedua, bisa saja. Ini contoh kedua. Nah, nanti tolong rekan-rekan bagikan, ceritakan hal-hal apa aja yang bisa didapatkan. Musik. Saya ini penggemar musik. Ya, saya pribadi penggemar musik. Ya, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, ya, bisa saja kita tuh waktu itu pagi-pagi kita mendengarkan musik di pagi hari. Tapi kita tidak mau mematikan musik itu. Kita tetap menyetel musik itu. Ya, kita setel musik itu, tapi maaf kata, kalau lagi ibadah, toh ada baiknya kita bukan orang religius, kita ada baiknya kita matikan musik itu. Kenapa? Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan itu, biar kita bisa mendengarkan dengan baik, mendapatkan berkat apa yang ingin kita dapatkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu tapi sambil mendengarkan musik itu, saya pikir itu bisa menggoyahkan dan juga kayak setengah-setengah. Bisa dengar musik, bisa juga dengar firman, itu juga bisa kabur. Karena sekarang online. Seperti orang yang bermain di dalam film, kalau di dalam film itu sama juga. Kalau di dalam film itu sama juga. Kalau ceritanya dia belajar jurus yang, kalau saya cerita sedikit ya, kalau dia belajar jurus-jurus ampuh, jurus-jurus yang menurut dia itu sakti ya sakti nih ceritanya, jurus-jurus sakti. Kalau kita pernah dengar jurus-jurus sakti ya ilmu 9 matahari ya kalau film-film, kalau orang yang pernah menonton kisah legenda memanah burung Raja Wali ya oke. Ya, sana si Kue Cheng mendapatkan ya oke. Kalau enggak, saya kisah ini kenapa saya pakai ini biar gampang menangkapnya aja. Dia mungkin di sana memperebutkan kitab Ciu Yang Cingkeng namanya. Kitab 9 matahari. 9 ya, kitab 9 jurus matahari. Ketika dia ini kalau orang itu tidak menguasainya, hanya menguasainya separuh saja. Hanya menguasai separuh saja. Padahal itu jurus yang ampuh, yang bagus, yang sakti istilahnya. Itu bisa menjadi seperti yang salah satu ya seperti murid yang si Datuk Sesat yang Timur. Kalau pernah nonton film itu, si Moi Teofung, Be Teofung istilahnya. Yang istilahnya jadi tengkorak gitunya. Kukunya keluar itu istilahnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mengerti firman, tidak mengerti kitab itu secara keseluruhan. Dia hanya mengambil setengah jilidnya saja gitu istilahnya. Setengah jilidnya saja. Jadi hanya merangkuman sedikit saja diambil. Sama seperti kita juga, kalau kita mengambil firman Tuhan hanya mengambil sedikit, hanya mencangkul sedikit saja, enggak
istilahnya tidak melandaskan firman Tuhan secara utuh, kita pun berbahaya. Itu sama seperti itu. Jadi ini alasan saya menceritakan kenapa kembali kepada hal yang manusia terjadi pada manusia itu sama. Kalau kita belajar jurus seperti itu, padahal kitab itu ada dua jilid, ya kan? Tapi dia mengambilnya satu jilid diambil oleh waktu itu diambil oleh suaminya, tapi dia ambil dari gurunya cuma satu jilid istilahnya. Nah, itu bahaya sekali. Kedua, dasar yang dia punya, atau istilahnya kungfu istilahnya ilmu yang dia punya itu belum pantas untuk belajar ilmu seperti itu. Kira-kira mengerti nggak? Tidak. Ilmu dia pribadi sebagai murid belum pantas atau belum cocok untuk belajar seperti itu. Jadi otaknya bisa muter gitu istilahnya. Kenapa bisa muter? Karena dia belum ngerti. Kalau kita bicara seperti ini lagi, balik lagi kita pahamnya jangan kita bicara kayak orang-orang pastoria gitu istilahnya, bahasa pendeta gitu, tentang belajar bahasa pendeta. Padahal kita belum belajar pengembalaan. Nah, kalau belajar bahasa kayak seperti itu kan kita nggak ngerti, istilahnya bukan bahasanya yang kita belajar, maksudnya pengertian yang mereka bicarakan. Dan itu kalau kita nggak ngerti, mendingan kita cukup tahu aja dulu. Kira-kira ngerti ya, kira-kira ya. Nah, saya cuma ingin mengatakan kalau kita belum mengerti ya kita mengikuti saja dulu daripada kita ngambil langsung istilahnya banyak orang sekarang ini. Karena ada saya ceritakan di sini kalau kita setangkap di sini Tuhan ingin kita mencari dia, betul mencari dia pasti, karena dia adalah Tuhan bisa diandalkan. Kedua, pengenalan Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat janji. Ketiga, Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu adalah kategori kesemuanya adalah Tuhan itu pasti melindungi kita. Melindungi kita. Berarti juga Tuhan itu memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan perlindungan pada kita, dan juga Tuhan itu memberikan namanya tuh pemeliharaan kepada kita. Di situ yang kita dapatkan juga. Jadi hati-hati bahwa kita juga jangan terlalu mengambil hak keegoan kita terlalu berlebihan. Kalau memang bukan hal-hal yang perlu kita ambil terlebih dahulu, jangan kita ambil dahulu. Jadi apapun situasi masalah, resiko itu tak perlu kita keluhkan dahulu. Kita cukup hanya berdoa dan tindakan. Amin. Berarti ya. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan, saudara-saudara, ada yang bisa ditambahkan. Mungkin ada kesaksian itu coba bisa diuraikan. Coba silakan. Mau Bu Shirley atau Bu Putanculing, Pak Farel atau yang lain. Pak Galaksi 5 nih siapa nih? Bu Lina ya? Silakan. Pak Farel. Pas dulu Pak, pas. Ya oke. Ya Bu Tanculing ya tadi saya lihat semangat tadi. Silakan Bu Tanculing tadi saya lihat semangat. Suaranya itu ya.
Grogi. Udah. Ah, grogi apa? Tadi saya lihat itu di itunya lumayan itu. Mungkin di dasarnya apaan? Hah? Apa Pak Billy? Ya, silakan. Siapa? Jangan tanggung-tanggung, gak apa-apa kalau mau ke sini mah. Ya Bu Sherly, paru stafnya mana? Malah Bu Sherly, paru stafnya kemana? Ada lagi di kamar. Oh, ada hal mau dibagiin? Enggak lagi diajarin si Dwi. Oh, apa yang Bu Sherly dapatkan dari khotbah kemarin? Dari itu, ya kira-kira berkat apa kira-kira gitu. Tadi kan saya cuma sharing, mengingatkan kembali. Ya, kira-kira apa yang Ibu Sherly dapatkan? Sherly. Apaan? Dengan Malam Pak Gembala. Ada penambahan Pak Gembala mungkin dari kita, dari Pak Gembala? Ya, Ko Billy. Ada masukan? Ya, buat berkat kita semua. Ya, bicara soal dasar yang kokoh itu harus berbanding lurus dengan kesiapan kita untuk diuji. Ya, namanya aja kan dasar yang kokoh. Ketika kita berani menyatakan bahwa keyakinan saya kuat, maka kita siap juga untuk diuji. Seberapa kuat keyakinan kita itu menahan gempuran, menahan serangan. Ya, seperti halnya misalnya contoh, ada beberapa orang di sekitar saya bilang bahwa PPKM singkatannya pelan-pelan kita mundur. Pedagang-pedagang kena miskin. Macam-macam. Gitu loh. Maka pandemi ini adalah ujiannya. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ini bukan bicara soal kita jago untuk memilih singkatan, bukan. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, maka PPKM ini juga bisa berarti pelan-pelan kita maju. Gitu kan? Percayalah, pasti kita
menuai. Ada banyak lagi gitu. Jadi bicara soal dasar yang kokoh, maka harus berjalan lurus dengan kesiapan untuk diuji. 7 bulan sudah kita lalui di tahun 2021 ini. Ya, kan tanpa terasa. Tapi makin ke sini bagaimana kehidupan kita? Apakah kita makin bertumbuh dalam Tuhan? Kita makin giat dalam Tuhan? Atau pelan-pelan kita merosot? Gitu. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan, ayo baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ayo bangun mesbah keluarga. Kenapa sih harus diingatin terus? Karena itu bicara membangun fondasinya, membangun dasarnya. Kalau dasarnya tidak di dalam Tuhan Yesus, ya pelan-pelan kita mubazir. Semua yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Ingat waktu minggu pertama, waktu saya khotbah, di Matius pasal 7 juga, seperti yang disampaikan Pak Robi kemarin, ketika ternyata dasar bangunan kita itu diuji, dan ternyata bangunannya itu bukan bangunan yang kuat, dasar yang kokoh, maka dikatakan rumah itu bisa jadi roboh. Lalu hebatlah kerusakannya. Banyak orang sih tidak menyadari akan hal ini. Begitu, Ko Billy. Ya, ya. Terima kasih Pak Gembala. Ya, betul. Ya, betul ya. Ya. Kalau singkatan itu memang banyak ya. Ya. Tapi ya di hati kita aja yang betul memang. Yang betul di mana kita mau menyelaraskan kepercayaan kita sama hati kita, itu yang betul. Ya. Bu Lina, kira-kira ada cerita atau hal-hal yang ingin disampaikan? Apa ada dapat, Bu Sherly? Mau dibagikan juga? Hmm. Oh ya, kalau gitu saya ingin ada pertanyaan aja, daripada kosong ya kan, daripada diam, lebih baik kita bersuara, lebih enak ya kan. Ya kalau pada kosong kayaknya nggak enak gitu kedengarannya, apalagi kita di tatap-tatap begitu nggak enak ya kan. Nah, menurut kita ya, menurut kita, apa sih dasar itu sebenarnya?
Coba dari Bu Sherly dahulu deh. Nah ini di luar Pak Gembala ya, soalnya ya Pak Gembala pasti tahu ya kan. Apa sih dasar itu? Kalau menurut Bu Sherly, apa itu sih dasar? Dasar itu seperti tiang. Kayak apa? Coba jelaskan dengan baik coba. Kalau tiang doang kalau tiang kan kayak cuma begini. Tiangnya cuma begitu. Iya, kalau tiangnya kurang kokoh ya akan jatuh juga, ya kan? Tiang itu harus yang kokoh, pondasinya yang kokoh lah, yang kuat. Kata Jadi Mami, dasar itu apa? pondasi yang Fondasi. itu iya pondasi yang kuat. Ya, terima kasih. Itu yang lain coba boleh kan Butan Culing apa dasar itu apa? Butan Culing. Apa itu dasar? Pondasi kayak kita bangun rumah aja. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak kokoh, kan rumahnya akan rubuh. Jadi seperti juga iman kita juga harus kita tanamin pondasi yang kuat supaya kita juga tidak jatuh dan kita tidak lemah. Pokoknya kita harus membangun pondasi yang kuat. Itulah pokok utamanya. Jadi dasar itu apa kalau Butan Culing ngomong? Jadi dari ngomong itu udah dari dasar itu apa maksudnya maknanya? Dari Butan Culing bicara apaan? Maksudnya? Dasar itu apa jadinya? Dasar itu kayak pondasi ya, kayak rumah kita kan bangun rumah kita harus ada cagar ayamnya kayak biar kuat gitu rumah kita. Maksudnya kita bangun harus ada itu. Begitu juga iman kita juga harus berpegang kepada Tuhan supaya iman kita juga bisa dikuatkan gitu loh. Oh ya, jadi ada berpegang pada Tuhan juga ya. Oke. Ya. Terima kasih Sima, terima kasih. Kalau Pak Farel itu pasti tahu lah dia lah pengertiannya lah ya. Pak Farel pengerti. Dia lagi baca kali. Bu Lina enggak ini hanya ini aja ya. Kalau Pak Farel tuh udah tahu lah ya Pak Farel mah. Apa tuh Pak? Dasar itu apa Pak? Pengertian dari Bapak. Dasar tuh awal pertama kita mau membuat Pak. Kita kalau membuat pertama sesuatu itu kan harus dasar-dasarnya. Kayak misalnya kita mau buat satu sistem pemilihan atau kegiatan, kita harus mengerti dasar-dasar apa yang mau kita gunakan ya, mau kita rancang. Nah, kalau kita dalam membuat, kayak contoh lah ya pengalaman saya dalam ketika saya nge-Grab ya, ini pengalaman saya nge-Grab. Hal paling mendasar untuk driver Grab itu tentunya di era modernisasi ini kita harus bisa menggunakan map kan gitu. Supaya bisa mengefisiensikan waktu. Kan nggak mungkin ketika kita membawa penumpang, kita tanya sama penumpangnya, ini arahnya kemana, ini arah. Kalau penumpangnya baik lah, kalau penumpangnya nggak baik, dia pasti akan marah. Dan kan nggak mungkin juga di tengah jalan kita berhenti, minggirin mobil, nanya ke tukang atau nanya ke orang. Jadi waktu awal saya nge-Grab, saya harus bisa menguasai map. Waktu itu pilihan mapnya ada 2, UAC sama Google Map. Sejalan perkembangannya muncullah map dari Grab sendiri. Tapi map dari Grab ini banyak ngaconya. Nah, biasanya saya lebih suka itu memilih mapnya Google. Kalau saya. Kalau saya ya, kalau hal ini kan nggak perlu diperdebatkan, pasti orang-orang kan beda-beda.
Saya lebih suka milih map-nya Google karena bagi saya bagi saya ya lebih mudah digunakan seperti itu. Iya, iya. Itu dasar pertama yang harus saya lakukan. Dasar kedua, dulu waktu saya berkecimpung di dunia driver Grab itu adalah saya harus mempunyai etika yang baik dalam mengemudi, ya kan? Jadi saya harus memahami etika apa yang disampaikan atau yang dianjurkan oleh perusahaan Grab untuk dilakukan oleh para drivernya atau mitranya. Ya, etikanya misalnya cara menyapa, bahkan ada beberapa driver yang mau turun dari kursinya, dari kursi supir, dia membukakan pintu untuk para penumpang. Itu salah satu contoh. Ada juga beberapa driver itu yang dia menyediakan makanan gratis, minuman gratis, atau snack-snack, macam-macam lah. Nah, itu dasar kedua yang harus kita bisa lakukan, sopan santun. Ya. Jadi kalau didefinisikan dasar itu macam-macam ya, macam-macam. Masing-masing orang pasti akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ketika dia mendefinisikan dasar. Kayak tadi saya bilang dasar itu awal mula kita harus membuat sesuatu itu ada dasarnya. Awal mula. Iya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti Betul. bagaimana mengelola sistem yang akan kita buat di situ. Apakah kita akan membuat sistem pengelolaan itu sistem bosi, ya bos, saya bosnya, kamu karyawan, atau kita buat sistemnya mitra, kan gitu. Jadi kan kita harus mengerti mitra, artinya kita kerjasama di situ di dalamnya. Kira-kira sih begitu Pak. Jadi dasar itu ya kita harus bisa kuat ya, di dalam dasar itu harus ada penjelasan yang tersistem dan jelas dan transparan di situ ya dalam dasar-dasar itu. Ya, ada prinsipnya lah ya. Ya, mungkin terlalu ribet ya saya nyampaikan ya, tapi kayak gitulah kira-kira. Ya, oke. Gak apa Pak, masalahnya kita juga saling memberkati pada kita bengong Pak. Yang kedua Pak, ini saling buat saya juga sama-sama juga Pak. Tadi tentang kata Allah yang mencari gitu Pak. Kan di sini kan ada katakan ya kan. Nah, Tuhan yang bisa diandalkan, tapi sebelumnya kan kita mencari Allah yang mencari kita gitu. Artinya apa Pak kira-kira? Nah, contoh Pak, sebelum Bapak menjawab, contoh Bu Sherly dahulu deh Pak. Itu teksnya dari mana Pak? Di kemarin saya dengar. Ya, yang saya dengar aja gitu Pak maksudnya. Itu Allah yang mencari kita percaya pada Allah yang mencari kita percaya pada Allah yang mencari kita untuk kita percayai gitu. Nah, saya ingin pengertian saya apa yang pengertian daripada rekan-rekan gitu. Di sini biar saling pengerti gitu. Apa saling pengertian. Di situ ada rekamannya saya terbersan tadi. Ini contoh aja Pak, contoh nih Pak. Allah yang mencari kita nih sebenarnya sederhana Pak. Tentang Abraham Pak. Abraham juga Allah yang memilih juga. Itu betul Pak sebenarnya Pak kata-katanya. Allah yang memilih dahulu. Nah, Yakub juga tentang tanda-tandanya yang tentang dia juga dibangunkan oleh Tuhan juga ya kan. Bukan dia pilih Tuhan, tidak. Dia tidak kenal Tuhan istilahnya. Itu yang saya tahu ya. Iya, tanda-tandanya ya. Yang di dalam perjanjian baru sama juga saya tahu sih. Di kata-kata juga Tuhan Yesus juga datang juga dia yang memilih umatnya sih istilahnya. Kayak Petrus ya kan, Simon Petrus yang lainnya juga sama. Soalnya Tuhan yang mencari yang dasarnya Tuhan yang pilih kita dahulu baru kita
mempercayai pada Tuhan yang kita percayakan, andalkan. Dari kita ini pengertiannya apa, Pak? Tapi sebelum Bapak kan Bapak lebih ngerti. Saya ingin contoh Bu Sherly dahulu coba. Iya, coba pengertiannya apa? Kok Pak Farel kan coba udah ngerti, coba lebih ngerti. Coba Bu Sherly bagaimana? Silakan Bu Sherly. Oh enggak apa, Bu. Ini bukan soal salah, Bu. Bukan soal salah benar, Bu. Bukan itu, Bu. Bukan soal judgement, Bu. Silakan Bu. Saling memberkati, Bu. Enggak. Ini bukan soal beribadah 30 tahun tapi nggak ngerti yang gak enak ya kan? Bukan itu. Pokoknya udah beribadah udah 8 tahun tapi nggak ngerti. Itu juga enggak. Kita kan saling komsel, sel group. Jadi kita juga ingin tahu, saling mengetahui apa artinya itu gitu. Coba Bu Sherly. Nah, nanti ada Bu Tanculing ya segala. Enggak apa. Saling membagikan gitu. Coba Bu Sherly. Apakah Allah yang mencari itu karena Allah yang mempeduli pada kita? Allah mengasihi kita, kan misalnya begitu, Bu. Coba silakan, Bu. Kalau nggak tahu kan kacau, Bu, jadinya, Bu. Coba silakan, Bu. Tenang. Saya ada Pak Farel. Paling enggak. Pak Gembala pasti tahu pas semuanya. Semuanya kita belajar. Suaranya, Bu. Suaranya. Chat suaranya. Allah mencari kita ya karena mungkin kali Tuhan tuh sayang kita kali ya. Iya, bisa juga. Ya, iya betul. Betul, Itu aja. dan Hawa. Silakan. Suaranya. Iya, silakan. Coba. Suaranya. Allah sayang kita ya, Bu ya, salah satunya ya. Ya. Bu Tanculing, bagaimana Bu Tanculing? Kok kabur? Halo Bu Tanculing. Oh ya, Bu Tanculing, apa kabar? Malam. Baik. Ya, maksudnya Allah mencari kita. Biasanya yang lebih tinggi yang mencari kita dulu sih, Bu, di mana-mana. Itu betul, Bu. Baru kita mencari dia, Bu. Itu betul. Bukan kita dulu yang mencari Tuhan. Waduh, kita mana kenal Tuhan, Bu? Kita manusia Adam dan Hawa aja dia yang cari duluan, Bu. Istilahnya yang lebih tinggi yang cari dia kita duluan, Bu. Betul, Bu. Ya, supaya kita bisa selamatkan, supaya kita juga mengenal dia. Iya. Kita juga tahu. Ya kayak cara mencari domba-domba yang hilang. Iya. Itu mungkin. Ya, betul. Iya. Supaya kita diperbaharui. Jadi sifat-sifat kita yang benar diperbaharui. Makanya Tuhan mencari kita supaya kita untuk bisa bertobat. Untuk memahami. Itu aja lah. Betul. Ya, betul. Ya. Soalnya dalam prinsipnya yang lebih di atas yang mencari kita, kayak Abraham dicari sama Tuhan duluan, bukan seperti kita tersesat nih. Bapak mencari hilang seperti domba. Misalnya kita domba-dombanya. Jadi Tuhan mencari kita. Oh ya, kemana nih Pak Billy nih kok nggak ada? Aku cari.
Jadi supaya kita juga lebih dekat dan mengenal Tuhan. Iya, Ya, serius itulah. tuh. Ya, Ya, iya kita- tuh. Terima kasih deh. Tanya Pak Farel tuh lebih ngerti. Kalau saya mah kurang. Jangan. Semuanya ngerti. Satu lagi yang Pasti dijelasin nanti semuanya. Pasti semuanya Pada- dimengerti semuanya. Itu berarti Tuhan mencari anak-anak yang hilang dan tersesat. Dari kita kan mencari anak-anak yang tersesat. Justru kita juga membutuhkan Tuhan. Kita juga harus mencari Tuhan. Kan kita harus Iya. mencari Bapak kita kemana. Ini kok Bapak kita nggak ada. Kita harus cari Bapak kita di mana. Iya. Cari Tuhan. Ya. Cari kita perlindungan. Kita juga harus mencari di mana untuk perlindungan kita, mencari Bapak kita. Tuh loh. Jangan Betul, kita terima kasih. aja. Ya udahlah, kita aja Pak Billy, tanya Pak Farel ya. Belum nih Bulinawati, coba pengertiannya gimana? Bulinawati, apa kabar? Gimana Baik. pengertiannya? Pak Billy, Ya, pengertiannya Allah yang mencari kita gimana? Karena Allah peduli. Ya, Allah peduli ya. Ya. Terima kasih. Dan Allah adalah Maha Kasih. Ya, betul. Ya. Ke Pak Farel mau di itu Pak. Mama. Dimentorin Pak. Dimentor tadi Allah mencari kita Pak, gimana coba Pak dibahas tentang itu Pak. Jelaskan dengan ringkas Pak. Iya, kalau kita bicara masalah pemilihan ini sebetulnya sudah masuk kepada doktrin Kristen ya, pemilihan. Tapi saya mau mengambil sesederhananya aja begini. Sederhananya seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Seri dan Ibu Tan Chun Ling itu udah tepat ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kehendak bebasnya itu kan manusia ingin dalam rasa penasarannya dia ingin mencari tahu arti atau apa sih buah terlarang itu waktu itu ya. Tapi kalau kita bahas ini kan ini bisa panjang nih, bisa berapa SKS, tapi intinya karena kasih setia Tuhanlah dan dia dalam kasih setianya itu tidak ingin hasil ciptaannya yaitu manusia jatuh ke dalam dosa, binasa, masuk neraka. Seperti itu. Tapi apakah manusia bisa menolak panggilan Allah itu? Bisa. Bisa, Pak. Siapapun ketika Allah panggil, dia bisa menolak. Apakah manusia bisa pura-pura? Bisa. Manusia bisa pura-pura. Dia bisa pura-pura, dia bisa memproklamasikan saya dipanggil Allah, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menjadi terkenal, menjadi viral, seperti pada zaman sekarang ya, memiliki pengikut yang banyak, ya kan, memiliki persembahan yang banyak, memiliki orang-orang atau kekuatan yang baik untuk melindungi dia bisa. Bagaimana kita melihat bahwa seseorang itu betul-betul sudah bertobat atau dipanggil Allah, buktinya dari buah rohnya, dari buah yang dia hasilkan setelah dia mengalami pertobatan itu. Seperti itu. Ya, buah rohnya itu kan harus nyata. Masih ingat kan, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi tuh? Coba sama-sama kita sebutkan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasa. Kok jadi 9 ya? Bener ya, 9 buah roh Benar, ya? 9. Oh iya, penguasaan diri terakhir. Iya, terima kasih Pak Gembala sudah diingatkan. Jadi seperti itu. Jadi ada macam-macam ya, apalagi di zaman digital ini kan orang kan ingin membuat dirinya dikenal sama orang lain. Sehingga timbullah yang namanya kepura-puraan, pura-pura dipanggil sama Allah, sama Yesus, saya bertemu Yesus, saya mimpi. Saya pernah ya melayani satu tempat ya, saya tidak usah sebutkan namanya ya, karena ini kan kita di pojok kiri Bapak Ibu itu ada tulisan kota kecil merah, saya nggak enak kalau. Teman saya bilang di kota itu kalau kamu menyampaikan sesuatu yang spektakuler gitu ya dalam khotbah-khotbah, kamu pasti banyak pengikut. Saya bilang saya nggak mau. Buat apa saya berkhotbah sesuatu yang spektakuler sehingga saya punya pengikut yang banyak, tapi ujung-ujungnya saya membawa pengikut saya malah ke jurang yang maut, kan itu kan saya juga jadi orang berdosa kan gitu. Ya. Jadi begitu Pak Billy, kira-kira Pak Billy, karena kasih karunia Tuhan lah. Kasih, Tuhan itu kan mengasihi. Makasih Pak. Iya. Itu saya kasih bahasa simpelnya aja ya, soalnya kalau kita pakai bahasa teologi ntar ribet Pak. Iya tadi saya juga udah bicara sih, kalau saya teologi belum tentu saya ngerti juga sih Pak. Soalnya saya juga bukan orang teologi Pak soalnya. Saya bukan orang teologi, saya cuma bicara pengertiannya. Kalau cetai kita lebih enak sebenarnya Pak, lebih enak. Jadi Iya. bukan hanya beribadah, tapi lebih enak kita masuk beribadah tapi lebih ngerti apa yang kita dengar gitu. Ya itu juga ada kaitannya dengan dasar kepercayaan kita. Ketika seseorang sudah dipanggil oleh Tuhan dan dia merespon panggilan itu, ya kan? Itu kan dasarnya. Respon bisa jadi respon positif, bisa jadi respon negatif, bisa juga menjadi respon yang abu-abu, bisa. Dasar orang tetap setia dalam mengikuti Yesus itu akan dilihat bagaimana respon awal dia menerima panggilan itu. Seperti itu. Kalau dia meresponnya dengan positif dan ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada panggilan itu, ya, dia melepaskan semua dosa, mengakui semua dosa, tidak hanya mengakui dan melepaskan dosa, tapi di dalam jiwanya yang sudah hancur itu sebagai manusia, masa lalu yang kelam, toksik yang selama hidupnya mungkin selalu diberikan sama orang tua, sama saudara kandung, sama orang lain, itu harus dikeluarkan semua tuh, racun-racun itu. Sakit hati, dendam, benci, apalagi Galatia berapa tuh? Ada ya dalam Galatia itu kan disebutkan. Nah, itu harus dikeluarkan semua tuh Pak Billy. Kalau tidak nanti dia tanah atau tempat dasarnya itu nanti nggak bagus, rapuh. Nah, kalau saya waktu praktek 1 tahun di Sulawesi Barat itu di desa Bulu Mario namanya di Mamuju. Saya ditempatkan di gang di bloknya NTT. Itu mereka kalau bangun rumah dengan pondasi kayu itu kita semua diundang sama-sama. Jadi saya perhatikan itu pondasinya itu memang dia campuran semennya itu harus lebih banyak dibanding pasirnya. Dan harus ada batu-batu kerikil atau batu-batu yang bagus-bagus itu untuk menahan setannya. Ini fungsinya apa? Ini untuk mengikat semuanya, untuk mengikat. Kalau nggak ada ini maka akan mengalami goncangan. Ditambah lagi daerah saya itu daerah rawa, tempat saya pelayanan. Rawa itu kan rawan gempa ya. Rawa-rawa itu kan rawan gempa karena tanahnya kan lembut. Seperti itu. Kira-kira begitu Pak Billy. Ya. Betul Pak Farel ya, saya dengar ya.
Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya, ya betul. Saya mau tanya lagi tapi waktunya juga udah kepepet juga. Satu, kedua juga sebetulnya pengertian-pengertian dari Pak Farel itu juga perlu banget sih ya. Mas sekali-sekali emang dimasukin karena saya juga saya butuh namanya pertanyaan dari saya juga. Kalau saya sih punya kerinduan, ini kerinduan saya Pak ya pribadi, kalau kerinduan saya Pak Billy kalau ada berkat coba ambil kuliah teologi supaya dasarnya Pak Billy, ya ini kita bicara dasar lagi ya, dasarnya Pak Billy itu sebagai pengurus gereja dan juga sebagai pemimpin umat di rumah bertambah Pak. Gitu. Itu Pak Irwan kan sudah memberikan penawaran murah tuh di STT itu. Ya kan? Tapi kita doakan sama-sama kalau Tuhan berkenan ya why not kan gitu Pak. Karena seringkali kalau kita hanya belajar secara otodidak dari internet seperti yang Pak Irwan katakan, kita nggak punya saringannya, gitu loh. Kita nggak punya saringannya, apakah ini betul yang saya baca di internet, apakah itu salah, gitu loh. Karena kita nggak punya saringan, yaitu dosen-dosen yang bermutu itu, sehingga seringkali semuanya kita anggap benar dari pemahaman kita, gitu ya. Saya sih berharap Pak Billy ngambil kelas itu. Kita doakan sama-sama agar Tuhan kasih berkat. Kalau memang Pak Billy serius. Apalagi itu kan kelasnya online, jadi Pak Billy nggak usah jauh-jauh ke Kelapa Gading. Ya, dari rumah Pak Billy bisa belajar. Sehingga dasarnya kuat, Pak Billy punya dasar kuat, semakin bagus, dan bisa jadi berkat bagi banyak warga, banyak masyarakat. Kita doakan sama-sama Pak Billy ya. Betul. Iya. Ya, oke. Ya, oke deh Pak ya. Kita Siap. tutup dalam doa aja Pak ya. Ya, diingatkan lagi Ya. Pak Billy, diingatkan lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Besok pagi kan ada doa pagi ya, kita mulai perdana 5:30 melalui Zoom, atau bagi yang ingin ikut lewat Facebook juga no problem. Iya. Tadi saya belum bisa WA chat ya. Iya, Mungkin nggak udah apa-apa. bisa didoain. Pak Farel tolong doa secara ini aja deh apa? Doa apa nih tadi? Doa Jemaat syafaat. apa? Ya tolong deh ya. Iya, baik. Tutup aja deh. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih perjumpaan Komsel pada hari ini. Kami boleh belajar kembali melihat satu keutuhan dalam iman percaya kami, apakah dasar-dasar yang kami miliki dalam mengikuti Yesus sebagai juru selamat kami sudah kokoh atau belum. Kami bersyukur malam hari ini kami kembali dikoreksi supaya kami bisa melihat, memperbaiki. Jikalau ada dasar-dasar yang kurang baik, jika ada dasar-dasar iman kami yang mungkin saja harus dibenahi, kami siap untuk dibenahi, kami siap untuk diperbaiki, sehingga kami menjadi manusia-manusia, anak-anak Allah yang sungguh kuat, memiliki dasar iman teguh. Dan dalam keadaan apapun juga, kami bisa melihat bahwa Allah beserta kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Billy yang telah menjadi host pada malam hari ini. Berkati Pak Billy bersama Ibu, kami berdoa. Beberapa hari yang lalu Pak Billy berulang tahun. Kemudian juga adik terkasih atau anak terkasih Hawan juga berulang tahun. Kami bersyukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi keluarga ini. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa dan kami percaya Allah beserta keluarga Pak Billy, Ibu Christine,
juga kedua anak mereka. Berkati usaha pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan Pak Billy boleh kembali mengikuti pendidikan teologi, supaya Pak Billy bisa memiliki dasar yang baik, dasar yang kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesempatan bagi Pak Billy, supaya Pak Billy mau belajar, mengembangkan ilmu teologianya dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Shirley dan keluarga, Pak Rustam, kedua anaknya, juga Oma. Kami bersyukur untuk semua proses pemulihan yang terjadi dalam rumah mereka. Kami berdoa kiranya Allah senantiasa memberkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menolong Pak Rustam dalam menyelesaikan pendidikan pelayarannya. Tuhan memberkati Ibu Shirley dalam sebagai mitra driver Grab. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang ekstra. Terlebih lagi dengan kondisi COVID ini, Tuhan tolong kedua anaknya juga dalam posisi kesehatannya, Oma juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hartono. Kami bersyukur untuk Pak Hartono. Kiranya Allah juga memberkati Pak Hartono setiap hari, setiap saat dalam pekerjaannya dimanapun dia berada. Dengan kekuatan, kesehatan, sukacita. Untuk Ibu Tan Chunling juga Tuhan Yesus mengasihi. Sebagai ibu rumah tangga, biar kiranya imannya semakin kuat, semakin teguh dalam membimbing, dalam menjadi berkat bagi keluarga ini. Berkati juga anak-anak mereka, baik Selfie, Tuhan Yesus mengasihi dengan kuasa-Mu. Bahkan juga kami berdoa untuk Lina, untuk Leni, untuk Bang Altar, untuk Samuel, bahkan juga untuk anaknya Lina. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarga besar ini dari sakit penyakit dan juga virus COVID berbahaya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Budi, bersyukur untuk kasih setiamu bagi Pak Budi, kemudian Ibu Linawati. Kami juga berdoa menyerahkan Kesia dan juga Jenny dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau memberkati usaha Pak Budi, martabaknya, berkati supaya usahanya ini di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini semakin baik. Tuhan memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dalam setiap pekerjaan Pak Budi setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Kami percaya, bersyukur untuk Yusuf, Alfa, dan juga Ibu Yohana Puji di Bogor. Kami bersuka cita mendengar bahwa mereka semua sudah sehat-sehat, sudah bisa melewati masa-masa kritis dalam COVID, dan mereka semua dalam kondisi baik sekarang. Hasil swab test negatif, dan kami percaya Allah senantiasa memberkati kehidupan mereka setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Louis bersama dengan kakaknya. Tuhan Yesus mengasihi dengan kuasa-Mu. Memberkati juga Bang Glenn yang sudah berapa waktu lamanya tidak ikut bersama kami dalam ibadah. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati semua jemaat Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati persiapan kami untuk ibadah hari Minggu nanti. Bahkan juga besok pagi kami ada doa pagi untuk pertama kali. Tuhan juga kirim memberkati. Tidak lupa juga kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Pak Irwan sebagai gembala kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi Pak Irwan bersama dengan Ibu dan juga anak terkasih V. Tengah-tengah kesibukan pekerjaan di kantor, mengurus karyawan yang banyak, ditambah lagi dengan tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, lingkungan, dan terlebih lagi Tuhan percayakan tanggung jawab di gereja sebagai gembala. Kami berdoa Tuhan tambahkan hikmat marifat kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhnya. Tuhan lindungi Pak Irwan dari sakit penyakit, dari COVID berbahaya ini. Tuhan juga memberikan kemampuan bagi Pak Irwan dalam menyelesaikan studi MTH-nya di STT, supaya studinya bisa selesai tepat pada waktunya. Berdoa juga untuk Ibu Wanda, bersyukur dalam mendampingi Pak Irwan sebagai kepala rumah tangga, sebagai Ibu Gembala. Kami terus berdoa agar Tuhan Yesus memberkati Ibu Wanda, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, menambahkan hikmat pada dia dalam mengurus juga rumah tangga ini. Berdoa juga untuk V, berkati pertumbuhannya, supaya V menjadi anak yang takut akan Tuhan, dilindungi dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Untuk semua rencana juga program gerejamu JKI Home, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami jalan keluar untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Allah beserta kami, sehingga kami pun boleh melihat bagaimana karya Allah sangat besar bagi semua jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari, pendidikan anak-anak, semuanya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, sehingga kami tetap bersabar, tidak mengeluh dengan kondisi semuanya ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami percaya akan berkat senantiasa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Irwan untuk doa berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Christine yang dalam kondisi kurang sehat. Tuhan juga menjamah, Tuhan juga menyembuhkan, dan memberikan kekuatan yang baru sehingga Ibu Christine boleh kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oh, Ibu Christine sakit ya? Mohon maaf Pak Billy, saya nggak doain Ibu Christine. Sakit apa Pak? Tensinya lagi tinggi katanya. Oh, oke. Cepat sembuh ya Ibu Christine ya. Salam buat Bu Christine ya Pak Billy. Kita semua doakan biar segera pulih. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Christine semuanya. cepat sembuh ya. Salam.